Pada dasarnya, plastik adalah polimer sintetis atau semi-sintetis berantai panjang yang utamanya terbentuk dari unit molekul berulang atau monomer, seperti etena ataupun propena. Komposisinya umumnya berupa karbon dan hidrogen, kadang dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang. Untuk penjelasan selanjutnya, mari simak video berikut ini. Bahan baku utama plastik. Sebagian besar plastik juga berasal dari minyak bumi, seperti nafta yang menghasilkan hidrokarbon monomer ataupun gas alam. Selulosa dari tumbuhan juga digunakan untuk bioplastik melalui proses kimiawi loh. Lanjut ke proses pembuatan plastik, yang dimana plastik dibuat melalui polimerisasi, di mana monomer dari hasil penyulingan minyak bumi, gas alam, atau seperti etilena bergabung membentuk rantai panjang. Proses ini sering menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi. Berikut ini terdapat 6 jenis bahan dasar plastik yang paling sering digunakan dalam industri berat. Yang pertama itu ada polietilen atau PE. Polietilen adalah bahan plastik paling umum di dunia. Tersedia dalam 2 varian, HDPE atau High Density dan LDPE Low Density. HDPE digunakan untuk produk yang memerlukan kekuatan dan ketahanan kimia tinggi, sedangkan LDPE lebih fleksibel. Yang kedua ada polypropylene atau PP. Polypropylene dikenal karena ketahanannya terhadap suhu tinggi dan sifatnya yang inert terhadap berbagai zat kimia. Ketiga itu ada polyethylene chloride atau PVC. PVC tersedia dalam bentuk aku atau rigid dan fleksibel. Namun dalam industri berat, bentuk aku lebih sering digunakan. Yang keempat ada acrylonitrile butadiene styrene atau ABS. ABS adalah bahan plastik teknik yang kuat dan tahan benturan. Sering digunakan untuk komponen yang memerlukan kekuatan struktural sekaligus ketahanan terhadap benturan fisik. Yang kelima ada polytetrafluoroethylene atau PTFE. PTFE atau dikenal dengan nama dagang teflon, sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan kimia ekstrim dan suhu tinggi. Ia juga memiliki sifat anti lengket dan koefisien gesek rendah. Yang keenam ada polyphenylidene fluoride atau PFDF. PFDF digunakan pada aplikasi yang menuntut ketahanan terhadap bahan kimia agresif, terutama asam kuat dan pelarut industri. Adapun klarifikasi plastik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, termoplastik. Termoplastik terdiri dari rantai polimer linear atau bercabang sedikit, dihubungkan oleh ikatan van der Waals yang lemah, sehingga mudah meleleh saat dipanaskan menjadi cair dan mengeras lagi saat didinginkan. Contohnya, termoplastik seperti HDPE atau botol, PVC atau pipa, dan PP atau wadah makanan. Contoh untuk kemasan fleksibel karena mudah dibentuk massal. Dan yang kedua ada termoset. Termoset memiliki struktur 3 dimensi dengan ikatan silang kovalen antara rantai polimer yang terbentuk selama pengerasan atau curing, membuatnya tidak bisa dilelehkan ulang, malah tergradasi atau hangus jika dipanaskan berlebih. Contohnya termoset seperti epoksi atau komposit pesawat, poliuretan atau busa isolasi, dan fenolik atau saklar listrik, ideal untuk komponen struktural tahan lama di otomotif atau elektronik. Terakhir kita akan membahas tentang dampak plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Seperti yang kita tahu, plastik konvensional sulit terurai atau non-biodegradable. Pembakaran plastik dapat melepaskan zat beracun seperti dioksin. Sedangkan penggunaan yang salah seperti memanaskan wadah plastik dapat melarutkan bahan kimia berbahaya seperti BPA atau ftalat ke dalam makanan. Maka dari itu kita harus terapkan 3R. Kurangi plastik sekali, pakai dengan tas kain atau botol reusable, gunakan ulang wadah non makanan, dan hindari pemanasan plastik. Daur ulang via ekobrik atau pusat limbah, bukan pembakaran. Edukasi komunitas untuk transisi ke kemasan ramah lingkungan guna lindungi kesehatan dan alam.